he doesn't get your humor like I do. Lihatlah ke belakang, ke masa kolonial. Pendidikan adalah cerminan kekuasaan di bawah Belanda. Sekolah adalah lambang diskriminasi hanya untuk kaum elit. Memisahkan kita berdasarkan ras, menciptakan jurang agar kita mudah dikendalikan. Lalu datang Jepang, sistem dirombak, semua boleh sekolah. Tapi tujuan mereka kini adalah indoktrinasi total. Sekolah berubah fungsi menjadi tempat latihan militer, menanamkan loyalitas demi perang, diskriminasi rasial, lawan disiplin militeristik. Dua strategi berbeda, namun tujuan akhirnya sama, menjaga kekuasaan mereka. Bagaimana dua tekanan besar ini membentuk mentalitas bangsa kita, dan apa warisan yang kita bawa dari masa-masa sulit itu? Mari kita selami sejarah pendidikan di era Belanda dan Jepang. Selamat datang dalam perjalanan menelusuri sejarah pendidikan yang penuh liku. Di bawah cengkraman kekuasaan Belanda, pendidikan bukanlah hak bagi semua. Itu adalah alat kontrol dan diskriminasi. Sistem sekolah dibuat berdasarkan strata sosial dan ras. Ada ELS untuk anak-anak Eropa, sementara anak-anak pribumi yang beruntung bisa masuk HIS atau Hollands Inland School yang kualitasnya jauh berbeda. Akses ke pendidikan tinggi atau sekolah elit seperti HBS hampir eksklusif bagi kaum bangsawan atau elit pribumi yang pro-Belanda. Menciptakan tenaga kerja administratif murah bagi pemerintah kolonial, dan menjauhkan kaum pribumi dari pemikiran perlawanan. Bahasa pengantar utama tentu saja bahasa Belanda. Pendidikan masa ini kental dengan dualitas dan rasialisme. Pendidikan di bawah bendera matahari terbit. Lalu, badai Perang Dunia II membawa perubahan drastis. Jepang datang dan sistem pendidikan Belanda yang kaku dihancurkan. Secara mengejutkan, Jepang menerapkan sistem pendidikan yang lebih merata. Mereka menyeragamkan semua sekolah dasar menjadi sekolah rakyat selama 6 tahun, terbuka untuk semua kalangan masyarakat. Namun, pemerataan ini memiliki harga yang mahal. Tujuannya kini beralih, menciptakan loyalitas mutlak pada kekaisaran Jepang. Kurikulum didominasi oleh indoktrinasi, lagu-lagu Jepang, dan yang paling menonjol, latihan militer dan fisik keras di luar kelas. Disiplin adalah segalanya. Beruntungnya, mereka melarang total penggunaan bahasa Belanda dan mengangkat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah. Ini, tanpa disadari, menjadi salah satu pondasi penting bagi persatuan bangsa kita di masa depan. Warisan dan kontras. Kontrasnya sangat nyata. Belanda mendiskriminasi untuk memecah belah, sementara Jepang menyamaratakan untuk mendisiplinkan dan mengendalikan. Kualitas akademik di era Jepang menurun drastis karena fokus pada militerisme. Namun, mereka berhasil menanamkan rasa kebanggaan melalui bahasa Indonesia. Pada akhirnya, dari dua masa kolonial yang penuh tekanan ini, lahirlah sebuah kesadaran. Para pemuda Indonesia, baik yang dididik dalam sistem elit Belanda maupun sistem militer Jepang, menyadari satu hal, yaitu pendidikan adalah kunci kemerdekaan.